Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ida Fitriati. Saya berasal dari SMP Negeri 4, Lembongan, Nusa Penida, Klungkung. Saya merupakan salah satu mahasiswa PBG Daljab Angkatan 2 di program studi IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Saya melakukan video pembelajaran daring untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja yang merupakan salah satu syarat kelulusan PPG. Ya, silahkan kalian buka dulu semua kameranya ya. Sudah disiapkan untuk materinya dan alat tulisnya mungkin ya? Sudah disiapkan? Anak-anak, sudah disiapkan? Sudah? Ya. Oke, kalau begitu Ibu mulai dulu ya. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum pelajaran Ibu mulai, kita berdoa dahulu. Ya, silakan salah satu pimpin doa. Ratih, pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa. Ya. Nah, kemudian untuk sebelum pelajaran Ibu mulai dulu ini ya. Rani, ada Dripta, Ratih Purnama, Made, Nusada, Osiantari ya, Melisa, kemudian Aura, Revansa, kemudian Thales ya, Sukajaya. Coba Sukajaya buka kameranya. Lolita. Coba buka kameranya, dibuka. Nah, anak-anak, Ibu harapkan setelah kita akan menghadapi ulangan umum ya. Silakan kalian tingkatkan rajin belajarnya ya. Kemudian apa yang Ibu berikan itu dipelajari lagi karena Ibu akan mengambil materi dari apa yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dan dari WM yang Ibu adakan setiap minggu ya. Nah, kemudian untuk Ibu mengingatkan lagi ya, nanti kalau tidak berbicara silahkan mikrofonnya di-mute-kan ya. Kemudian kita sebelum belajar akan menyanyi ya, menyanyi yang berhubungan dengan materi ya hari ini. Halo anak-anak, udah ya? Nah, kita nyanyi bersama. Coba semuanya mikrofonnya dibuka dulu. Lagi sekali.
Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya materinya ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia? Lupa, Bu. Waduh. Apa yang dimaksud pluralitas masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai macam budaya, suku, bangsa, agama, kemudian terdiri dari berbagai macam lokasi wilayah yang berbeda-beda. Yuk, apa yang dimaksud dengan pluralitas? Dari apa yang sudah Ibu tadi berikan secara garis besar? Kemajemukan masyarakat. Kemajemukan masyarakat Indonesia ya. Pluralitas itu artinya kemajemukan ya, atau dalam arti jamak ya, banyak. Jadi masyarakat Indonesia itu memiliki banyak perbedaan ya dari berbagai segi. Bisa dilihat dari segi suku bangsa, agama, kemudian apa lagi? Bahasa ya. Berbagai macam keragaman itu ya merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga keutuhannya ya. Tadi seperti sudah kita nyanyikan bersama ya, lagu Satu Nusa Satu Bangsa, meskipun berbeda-beda tetapi kita harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan ya. Nah, kemudian untuk hari ini ya, pelajaran hari ini yaitu kita akan membahas tentang konflik sosial ya. Jadi ya masih ada hubungannya dengan pluralitas masyarakat Indonesia ya. Karena banyaknya perbedaan itu, terkadang perbedaan itu membawa konflik dalam masyarakat ya. Sekarang Ibu akan meng-share materi dulu ya. Sudah nampak anak-anak? Belum? Ya, sambil menunggu ya. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menganalisis tentang permasalahan yang berhubungan dengan konflik sosial. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kalian dalam bentuk presentasi. Sudah? Sudah nampak belum? Sudah. Apa yang nampak di sana? Konflik sosial. Ya. 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 Nah, sekarang kita menuju tentang pengertian konflik sosial ya. Jadi konflik sosial yaitu suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Itu adalah pengertian konflik secara umum. Ada pengertian konflik menurut siapa tadi ya? Ada banyak ya. Jadi tokoh-tokoh yang mengutarakan tentang pengertian konflik sosial. Namun kita akan membahas tentang pengertian konflik secara umum aja ya. Jadi usaha individu atau kelompok untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ya. Kemudian penyebab adanya konflik itu, nah ini untuk taraf anak tingkat SMP itu ada 4 di sini ya. Padahal masih banyak sebenarnya ya. Yang secara garis besar, yang pertama perbedaan individu. Jadi tiap individu karena memiliki pikiran yang berbeda-beda, memiliki asal-usul yang berbeda, pasti memiliki ide juga yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda ya. Sehingga ini bisa terkadang menyebabkan terjadinya konflik. Mungkin kalau kalian punya adik ya, kalau kalian menginginkan sesuatu ya bisa terjadi konflik ya. Nah, konflik antara kalian dengan adiknya itu disebut konflik individu ya. Nah, konflik itu macamnya tingkatannya banyak ya, mulai dari kecil ya antar individu, kemudian individu dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok bisa juga antar lebih besar lagi ya tingkat negara ya. Kemudian ada lagi tingkat internasional ya. Itu adalah tingkatan konflik ya, dimulai dari yang kecil itu antar individu. Kemudian bisa antar kelompok ya. Kemudian antar ras, suku bangsa, kemudian bisa terjadi antar negara ya, bisa terjadi antara kelompok dengan negara ya, misalnya mahasiswa dengan pemerintah ya. Kemudian bisa juga terjadi secara internasional. Kemudian yang kedua, karena adanya perbedaan latar belakang, jelas ya kalau kalian memiliki latar belakang yang berbeda, cara berpikirnya pun juga berbeda. Kemudian yang ketiga, perbedaan kepentingan ya. Jadi karena adanya perbedaan kepentingan, misalnya buruh dengan atasannya, kepentingannya berbeda. Ya, buruh menginginkan gaji yang tinggi, kemudian atasannya menginginkan untung yang banyak, sehingga dia memberikan gaji yang tidak layak terkadang ya, sehingga ini bisa menyebabkan adanya terjadinya konflik ya,
sehingga ada unjuk rasa oleh buruh ya terhadap perusahaan misalnya ya. Nah, kemudian ada lagi perubahan nilai yang cepat. Terkadang masyarakat itu belum bisa menerima nilai-nilai yang ingin ditawarkan oleh pemerintah ya terhadap kebijakan-kebijakan tertentu ya, sehingga terkadang mereka dengan cepat menolaknya padahal mereka belum mempelajari apa yang akan diberi, kebijakan apa yang akan diutarakan oleh pemerintah ya misalnya ya. Nah, itu tadi adalah faktor penyebab adanya konflik ya. Kemudian di sini ada lagi dampak konflik sosial. Itu jadi konflik sosial itu memiliki dua dampak ya. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Ya, berdampak positif misalnya meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kemudian berdampak negatif yaitu apabila terjadi retaknya hubungan antara individu atau kelompok ya. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian para individu ya. Kemudian rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya akomodasi, dominasi bahkan penaklukan ya. Nah, ini hubungan, jadi kalau kalian tadinya hubungan antar teman baik-baik, karena adanya konflik maka menjadi retak misalnya ya. Kemudian terjadi perubahan kepribadian individu yang tadinya pendiam, karena ada terjadi konflik dengan temannya bermasalah, dia akhirnya jadi wanen atau pemberani ya. Jadi kepribadiannya muncul di sana. Nah, kemudian rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Misalnya pada waktu terjadi penjajahan di Indonesia ya, kita melawan penjajah ya, itu sudah terjadi konflik ya, konflik antar negara. Itu menyebabkan harta benda rusak, kemudian nyawa-nyawa banyak yang hilang ya. Karena kita harus membela negara kita dari penjajah ya. Kemudian yang keempat terjadinya akomodasi, dominasi bahkan penaklukan ya. Kalau sudah ada konflik antar negara, negara lain itu ingin mencapai tujuannya untuk menaklukkan negara jajahannya misalnya ya. Nah, kemudian ini adalah cara menangani konflik ya. Jadi usaha-usaha untuk apabila terjadi konflik itu ada berbagai cara ya untuk menanganinya. Yang pertama, kita bisa menghindar. Ya, kalau kita terjadi konflik dengan temannya karena kita sadar bahwa itu tidak ada yang menguntungkan konflik itu, maka kita bisa menghindar ya. Kemudian yang kedua, konflik bisa memaksakan kehendak. Kalau salah satunya lemah ya, maka salah satu pihak bisa memaksakan kehendaknya kepada lawannya ya. Kemudian yang ketiga bisa terjadi proses tawar-menawar. Lah, sudahlah kita akhiri aja konflik ini seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengikuti kehendak pihak lain ya. Jadi kalau dia merasa dirinya tidak bagus atau lemah, terkadang kita bisa mengikuti mungkin pendapat orang lain ya, misalnya dalam suatu forum ya, atau dalam suatu kebijakan di pemerintahan ya. Mahasiswa mau tidak mau harus mengikuti kehendak pemerintah misalnya ya. Kemudian yang kelima, kolaborasi, bekerja sama. Setelah adanya konflik ya, maka pemerintah dengan mahasiswa bisa bekerja sama dalam dalam kehidupan kenegaraan ya. Bisa bekerja sama dalam meneliti sesuatu ya. Kemudian mahasiswa bisa berusaha meningkatkan diri ya, sehingga dia bisa menjadi mahasiswa yang berguna bagi negara ya. Nah, itu tadi adalah materi Ibu. Ada yang ingin bertanya? Bisa diterima, anak-anak? Bisa diterima? Gimana, Aura? Bisa diterima? Ya, bisa. Kalau gitu, Ibu ingin ke masalah kemarin yang Ibu berikan ya. Coba Ibu lihat dulu nih. Bu. Ya, silakan. Itu yang nomor absennya 3 katanya nggak bisa open mic sama gini Bu, open kamera Bu. Siapa? Katanya nggak gitu. Siapa? Nomor urut. Siapa namanya? Joni. Oh iya, Joni ini nggak. Joni Septa ya, kemana? Kenapa kok nggak bisa nampak ini? Joni, coba dibuka kanunya dulu, kameranya juga nggak mau. Medita kemana ini Medita? Nggak ada Medita. Nggak ada ya. Kemudian udah ada. Oke. Nah, kemudian Ibu akan menuju ke permasalahan yang kemarin ya, yang Ibu share kemarin. Udah nampak? Nah, Halo? Udah, Bu. Oke. Udah. Udah ya.
Nah, di sini ada gambar tentang apa, anak-anak? Tentang apa? Demo. Tentang demo penolakan apa? Ayo, silakan kelas 1 coba. Mahasiswa yang demo ke gedung DPR. Coba siapa nih? Nusada atau siapa ini? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nyaman Seliasa, absen 10. Oke. Ya, silakan. Di sana saya melihat mahasiswa yang sedang aksi tolak RUU di gedung DPR. Iya. Jadi gambar ini adalah gambar yang memberikan gambaran kepada kita tentang adanya penolakan mahasiswa tentang rancangan undang-undang Omnibus Law, ya, yaitu undang-undang tentang apa? Hak cipta kerja, ya, cipta kerja, dan dia itu undang-undang tentang ketenaga kerjaannya, cipta kerja. Nah, undang-undang ini yaitu undang-undang yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, ya. Nah, sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah menginginkan kebijakan-kebijakan yang memiliki kebijakan yang sangat bagus, ya, yaitu Presiden Jokowi ingin menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas, ya. Kemudian dia ingin dengan adanya undang-undang ini melindungi para tenaga kerja, melindungi para investor, ya. Kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor, baik itu di bidang perizinan, kemudian di bidang usaha, ya. Kemudian jadi kalau dulu untuk mendirikan usaha itu memiliki kebijakan yang sangat berbelit-belit, ya, untuk mendapatkan izin usaha. Namun sekarang Presiden Jokowi itu memberikan kemudahan kepada para investor untuk menanamkan modal di Indonesia untuk menciptakan dunia ekonomi yang sangat diharapkan mampu meningkatkan ekonomi di Indonesia, ya. Ya, jadi sebenarnya Presiden Jokowi itu memberikan atau pemerintah, ya, memberikan undang-undang yang lumayan bagus, ya. Cuma karena mungkin jadi seseorang itu belum membaca seluruhnya atau belum bisa menerima ide atau gagasan pemerintah secara menyeluruh, jadi dia mungkin memandangnya itu dari pihak tertentu atau dari subjektivitas, ya, dari pandangan dia, ya. Jadi dia tidak memandang secara umumnya apa itu manfaatnya undang-undang ini, kelebihannya adanya undang-undang Omnibus Law ini, ya. Maka sebagai seorang mahasiswa seharusnya dia tidak melakukan tidak melakukan aksi demo dengan cara yang tidak wajar, ya, atau seperti membakar, merusak, ya. Karena aksi-aksi ini sering ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi Ibu harapkan nanti kalian sebagai mahasiswa nanti sebagai mahasiswa yang kritis, ya, mampu membaca situasi, mau berpikir kebijakan-kebijakan yang akan dilontarkan oleh pemerintah itu secara menyeluruh, ya. Jadi tidak sepenggal-penggal. Nah, itu adalah harapan Ibu. Nah, untuk tugasnya Ibu berikan waktu. Sudah selesai kah? Gimana tugasnya? Sudah selesai? Siapa yang mau memberikan presentasinya untuk hari ini? Silakan. Atau Nusada memulai dulu. Belum buat, Bu. Coba soalnya apa aja, Bu? Oh, belum buat? Ya, Bu. Belum sempat buka soalnya, Bu. Rati belum buat juga, Bu. Aduh. Gimana? Bu, tak kira Ibu cuma ngasih pengumuman aja, Bu, nggak lihat. Maaf. Bentar dong. Coba lihatin soalnya, Bu. Ya. 1. Analisislah akar permasalahan dari gambar konflik di atas. Ya, gambar tadi itu, ya. Apa masalahnya di sana? Ada masalah apa? Kemudian yang kedua, termasuk jenis konflik apa? Gambar tadi. Kemudian yang ketiga, apakah konflik individu dengan individu, atau konflik antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau kelompok dengan negara, ya. Kemudian yang ketiga, sajikan pendapatmu upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang pelajar mengenai kejadian tersebut? Udah? Sudah, Bu.
Oke. Belum, Bu. Pakai pikiran aja Bu ya. Ya, boleh. Oke, pakai pikiran sendiri juga boleh, ya. Ini tadi. Akar masalah dari gambar dia adalah Sebentar dulu. orang Perkenalkan dulu namanya dulu, sebentar dulu, Ibu. Tutup dulu ini ya. karena saya manusia biasa. Nomor satu. Soalnya lihatin lagi Bu. Ya ada ini lagi Bu. Hah? Siapa nomor? Soalnya lihatin lagi kan. No, yang nomor 1, masalah apa itu? Yang nomor 2 termasuk jenis konflik yang mana? Ya. Bu. Nama Nyoma Sadayasa nomor 10. Oke. Soal nomor 1 menurut saya, masalah yang dalam yang ada di nomor 1 adalah mahasiswa yang sedang berdemo ke depan gedung DPR Ya. tentang RUU Hak Cipta Kerja. Penolakan atau penerimaan? Katakan. Menolak atau menerima mahasiswanya? Apa Bu? Mahasiswanya itu melakukan demo yang menolak atau menerima kebijakan pemerintah tentang rancangan undang-undang itu? Menolak RUU yang di karena akan mungkin begitu Bu. Terus termasuk jenis konflik yang mana? Kalau konflik saya belum tahu Bu. Langsung nomor 3 aja boleh Bu. Oke, ya nomor 3 dulu. Soalnya apa Bu? Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sebaiknya berbicaralah dengan baik-baik tanpa melakukan demo yang rusak fasilitas umum. Berbicara dua pihak tersebut tanpa melakukan kerusakan fasilitas umum. Ya. Nomor 4 apa itu? Apa yang kalian lakukan sebagai seorang pelajar mengenai kejadian tersebut? Sebagai seorang pelajar harusnya mengerti bagaimana keadaan tersebut. Saat ini juga pandemi harusnya tidak boleh berkumpul dan saat demo harusnya lebih teliti saat demo tidak boleh berkerumun supaya tidak menyebabkan COVID dan berdemolah secara baik-baik. Itu aja Bu, saya tahu Bu. Oke. Kemudian selain Nusada, coba silakan. Bu, soalnya Bu. Oke, nomor soalnya tadi masalah apa? Yang pertama itu masalah tentang apa itu gambar tadi? Bu. Hah? Gambarnya. Oh, belum buka ya? Iya Bu. Nah, ini gambarnya. Dan apa? Udah Bu. Oke. Gambar apa ini? Soalnya yang pertama itu ada masalah apa di sana. Yang kedua termasuk jenis konflik apa? Karena adanya perbedaan apa mungkin ya, bisa. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, kalian sebagai pelajar, apa yang harus kalian lakukan mengenai kejadian tersebut? Udah? Ada yang belum jelas? Udah ditulis? Mana ini? Hilang. Udah Medita? Ya silakan, siapa yang mau presentasi berikutnya? Nah ya, jadi berbicara lagi sambil menunggu jawaban kalian ya. Jadi intinya dalam konflik sosial ini itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ya, perbedaan ide ya, perbedaan politik, bisa perbedaan gagasan ya, bisa juga menyebabkan terjadinya konflik ya. Kemudian karena perbedaan apalagi ya, pandangan juga bisa menyebabkan terjadinya konflik ya. Jadi termasuk yang mana?
Nah, sebagai seorang pelajar ya, jadi Ibu harapkan nanti kalian itu bisa menanggapi suatu permasalahan itu tidak terburu-buru ya. Jadi harus dipandang dahulu, dicermati dengan baik ya, baru kalian bisa mengambil langkah ya. Diambil langkah solusi yang terbaik. Nah, konflik sosial itu sangat erat hubungannya dengan pluralitas masyarakat Indonesia kemarin ya. Jadi semakin majemuk atau semakin banyaknya perbedaan itu bisa menyebabkan terjadinya konflik. Ya, tapi kalau seragam sama semua pendiam, ya itu justru jarang terjadi konflik. Namun konflik terkadang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Ya, seperti terjadinya konflik antar negara waktu kita dijajah ya, maka kita berusaha melawan penjajah ya. Sehingga di sana ada segi positifnya yang meningkatkan persatuan dan kesatuan yang tadinya mudah diadu domba oleh penjajah. Dengan adanya semangat untuk melawan penjajah, untuk mengusir penjajah dari negeri kita, maka muncul tingkat rasa nasionalisme kita ya, untuk meningkatkan semangat integritas sosial ya, atau meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Sudah ada jawaban anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan coba Osi. Perkenalkan, saya Nyonya Hentari, kelas 8E nomor absen 29. Akar permasalahan dari gambar konflik di atas adalah aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Nomor 2, termasuk dalam jenis konflik. Apakah tayangan gambar di atas konflik kelompok antar negara? Nomor 3, sajikan pendapatmu upaya apa yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut, melakukan musyawarah. Yang kedua, memberikan pengertian baik dan buruk RUU Cipta Kerja. Yang keempat, apakah yang akan kalian lakukan sebagai seorang pelajar mengenai kejadian tersebut? Sebaiknya membaca dan menggali informasi lebih dalam mengenai RUU Cipta Kerja tersebut agar tidak sampai melakukan demonstrasi yang bisa merusak fasilitas umum dan mengganggu lalu lintas. Itu aja, Bu. Ya, bagus sekali ya. Kasih aplaus dulu untuk Osi ya. Kemudian berikutnya. Absen 29 Osi ya? Ya, Bu. Ayo selanjutnya. Ayo silakan. Nusada tadi absen 10 ya? Ya, Bu. Ayo selanjutnya silakan. Nah, kalau anak-anak pernah mengalami konflik apa enggak? Kalian pernah mengalami konflik apa enggak? Pernah kelahi apa enggak? Pernah. Sama siapa? Sama teman. Sama teman. Sama kakak Ya. pernah? Sering. Nah, itu termasuk jenis yang mana? Konflik apa? Konflik antar individu. Ya. Bisa juga konflik apa yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut? Apa yang menyebabkan? Karena apa? Perbedaan pendapat, mungkin ya perbedaan tujuan. Mungkin kakaknya punya sesuatu, kalian mau minta, tidak boleh, ya, sehingga terjadi konflik. Ya, silakan. Siapa mau berbicara? Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, coba Mindita. Buka dulu kameranya. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Imadian Dita Widya Putra, kelas 8E nomor absen 7. Analisislah akar permasalahan pada akar permasalahan pada gambar di atas adalah ketidakpuasan pelajar yang sehingga melakukan demo di depan gedung DPR. Nomor 2, termasuk dalam jenis konflik apakah gambar di atas? Konflik sosial antar dua kelompok yang berbeda pendapat. Nomor 3, sajikan pendapatmu upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah berusaha melakukan mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang didampingi oleh Kapolri. Nomor 4, apa yang dilakukan pelajar sebagai seorang pelajar? Apa yang harus dilakukan? Berusaha melakukan demonstrasi dengan tidak merusak fasilitas umum, tidak memprovokasi teman yang lain, dan berusaha mengekang amarah. Oke. Bagus, tepuk tangan dulu ya. Ibu kasih aplaus dulu untuk Medita. Medita sebenarnya sangat aktif ini anaknya ya.
Kemudian selanjutnya silakan. Ya, siapa? Amra? Coba silakan. Perkenalkan, nama saya Nikada Okma Maharani, kelas 8 nomor absen 15. Analisislah akar permasalahan dari gambar konflik di atas. Seorang mahasiswa ikut demo di gedung DPR, termasuk dalam jenis konflik apa tayang gambar di atas. Konflik berbedanya pendapat antara mahasiswa. Sajikan pendapatmu, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Yang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut adalah bisa dibicarakan dengan baik-baik antar sesama dan menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah itu. Apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang pelajar mengenai kejadian tersebut? Tidak gampang mendengarkan isu-isu yang beredar dan bisa lebih memperjelaskan masalahnya. Oke, udah? Ya, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau berbicara? Kalau enggak ada, Ibu akan akhiri loh. Masih ada lagi? Enggak ada. Kalau tidak ada, Ibu kasih refleksi untuk pembelajaran hari ini dulu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya. Di sana ada peristiwa tentang penolakan atau penolakan oleh mahasiswa atas kebijakan pemerintah ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ya, di mana mahasiswa tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut ya karena dianggap rancangan undang-undang itu banyak merugikan rakyat ya atau tenaga kerja Indonesia ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2-nya ya yaitu tadi sudah dijelaskan yaitu siapa ada termasuk jenis yang mana? Konflik sosial. Hah? Konflik sosial antara Dua kelompok siapa? Kelompok antar negara. Mahasiswa dengan pemerintah. Ya, jadi kelompok dengan negara. Ya, jadi kelompok dengan negara bukan antar kelompok dengan kelompok ya, tapi kelompok dengan negara. Ya, jadi Ibu berikan klarifikasi ya, bukan antar kelompok dengan kelompok, tapi kelompok dengan negara. Nah, kemudian upaya yang bisa dilakukan ya sebelum melakukan kebijakan rancangan undang-undang, seharusnya pemerintah itu mempertemukan berbagai pihak untuk diadakan musyawarah bersama untuk membicarakan tentang rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. Ya, jadi mengikut sertakan pihak-pihak yang mewakili mahasiswa, pihak-pihak yang mewakili buruh, tenaga kerja, ya, kemudian pihak-pihak yang memiliki kepentingan pengusaha-pengusaha dipersatukan dulu, diajak musyawarah untuk membahas tentang rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi sudah juga diberikan jawaban bahwa kita menyelesaikannya dengan kepala dingin ya, mempertemukan antara mahasiswa dengan pemerintah ya, kemudian diajak musyawarah bersama untuk menyelesaikan keinginan mahasiswa, kemudian pemerintah juga membicarakan tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan, apa dampak positif dan negatifnya semua dipaparkan di sana ya, sehingga bisa dipertemukan pendapat antara pemerintah dengan mahasiswa maupun tenaga kerja Indonesia. Nah, kemudian coba untuk pembelajaran hari ini siapa berani menyimpulkan? Siapa berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini tentang apa? Apa manfaatnya untuk kalian? Silakan. Yang berani menyimpulkan. Mengapa kalian mendapatkan pembelajaran konflik sosial? Coba. Silakan. Yo. Buat menyelesaikan masalah. Ayo Medita. Kita hari ini belajar tentang apa? Kemudian apa manfaatnya untuk kalian? Belajar tentang musyawarah agar dapat menyelesaikan masalah. Intinya apa tadi judulnya? Tentang Konflik. Ya, konflik sosial. Kemudian upaya untuk menyelesaikannya. Terus manfaatnya untuk kalian apa?
Banyak menyadari. Yuk, mempelajari ini apa untuk kalian? Punya Kita tahu cara menyelesaikan masalah dengan jawab. Iya, sebagai seorang pelajar, kalian diharapkan mampu bisa menyelesaikan masalah dengan cermat, dengan teliti, tidak terburu-buru, tidak mudah diprovokasi oleh pihak lain, ya. Nah, kemudian bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan? Sinyalnya jelek ya. Nanti silakan kerjakan tugasnya baik-baik ya. Kemudian bisa dikirim lewat Google Classroom yang belum mengerjakan ya, atau menggunakan WA pribadi juga boleh. Oh, hari Kamis batasnya ya. Jadi lagi hari tugasnya dikumpul. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Nah, kemudian kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu? Tugasnya di Google Classroom, Bu. Ya? Tugasnya di Google Classroom. Iya, langsung di sana kan bisa itu. Iya. Paling lambat hari Kamis, ya. Iya. Nah, kemudian ini merupakan pertemuan terakhir, jadi untuk materi besok sudah tidak ada ya. Silakan kalian belajar, kemudian silakan jaga kesehatan kalian ya untuk menghadapi ulangan umum. Ya, mudah-mudahan kalian memperoleh nilai yang terbaik ya. Kemudian silakan salah satu pimpin doa sebelum kita tutup. Yo, salah satu pimpin doa, silakan. Coba Medita pimpin doa. Setelah pelajaran selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi. Selamat siang. Ya, selamat belajar.